Putus nyambung, mati listrik nyala lagi. Ya, sepertinya memang tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya, di dunia ini demikian juga ada persahabatan, bisa ada perpisahan, bisa ada putus cinta, bisa ada bercerai, bisa ada berpisah. Ini adalah kondisi yang harus kita jalani. Tetapi jangan patah semangat selama kita masih memiliki kebaikan, selama masih memiliki kekuatan karma baik. Nah, semoga acara ini juga bisa terus dilanjutkan ya. Nah, kita mohon kepada Sinse Arya untuk melanjutkan. Tadi sempat terputus dan terpotong dan sangat tidak bisa untuk di upload ke IGTV. Nah, jadi bisa kita ulang di sini. Tadi mengatakan bahwa ada pasien yang stroke yang sudah tidak bisa bergerak, makanya diselang dan diinfus, ternyata juga bisa sembuh. Ada juga pasien yang tadi dikatakan ada pasien yang menderita sakit parah ya, yang udah cuci darah berkali-kali juga bisa sembuh. Jadi ada dua nih cerita pasien. Sekarang kita akan lanjutkan tadi dengan pasien yang kena tumor. Ada berapa tahap untuk menuju cancer. Dan tadi kita bahas tentang the power of spinach atau bayam. Iya, ini lampunya mati-mati nyala terus, jadi ternyata gangguan semuanya buyar. Tidak ada kekal dan abadi di dunia. Dan percakapan kita tadi, itu tidak bisa kerekam. Aduh, sungguh luar biasa sekali hari ini. Jadi tidak bisa diupload ke IGTV karena jaringannya lagi Senin, Kemis, ya. Nggak apa-apa lah, waktunya kita bisa lagi gunakan seadanya saja. Yang tadi terhubung, yang sempat mendengarkan, bersyukur. Nah, yang belum sempat mendengarkan, dengarkan yang edisi ini. Mudah-mudahan bisa ke Steph ya. Iya, ada Inafsi Huang, adanya Talif Huang. Iya, dokter juga, kecantikan, estetika. Selamat datang. Adanya Talif. Ya, tadi tentang tumor, dok. Boleh diulang ya, tentang kekuatan spinach atau bayam untuk mengatasi tumor. Ya. Nah, jadi si tumor itu ya, suhu ya, pasien itu dia setelah diperiksa secara Chinese medicine suhu ya. Nah, dia ini organ liver dan darahnya jelek tuh. Jadi, secara Chinese medicine, makanan yang bagus untuk organ liver itu adalah bayam suhu. Liver ya? Oh, liver itu ternyata makanannya bayam. Kalau fatty liver? Bisa juga. Tapi ini pemeriksaan liver jelek berdasarkan pemeriksaan TCM suhu. Jadi bukan pemeriksaan secara iya, bukan pemeriksaan secara yang lain suhu. Umum. Oh iya. Secara nadi sama lihat lidahnya seperti itu. Oke. Ya suhu Chinese medicine ya. Misalnya kita bilang nih, ini organ livernya jelek. Belum tentu secara di lab atau di medis livernya jelek juga suhu. Oh, ya, oke. Seperti itu. Jadi kadang-kadang pemeriksaan di Chinese ini karena lebih halus dia ya. Nah, kalau pengobatan itu kan secara lab ya, laboratorium. Jadi kadang-kadang bisa tidak sama. Tetapi di sini lebih kepada Chinese traditional medicine. Oke. Iya, jadi kalau ada seseorang misalnya dia sakit jantung suhu, nah kita nggak bisa langsung kita nggak bisa langsung bilang kita berikan herbal jantung suhu, kita mesti periksa lagi berdasarkan TCM, misalnya Chinese medicine. Seperti itu. Jadi apa diagnosa itu belum tentu satu diagnosa ya, dok ya. Misalnya dokter umum mengatakan kamu kena ini, di tradisional Chinese belum tentu juga begitu ya, harus diperiksa lagi. Kan ini kan dua ilmu yang berbeda tuh, ilmu istilahnya kedokteran barat sama kedokteran Chinese medicine. Timur. Ya, jadi Sifang amat Tungfang. Sifang Amitabha, Tungfang baik saja guru. Tahu maksudnya kan? Ya. Selalu percaya ke Sifang, Amitabha menyongsong. Bisa ada harapan di Tungfang, maka masih ada yang sepuh melindungi. Bisa. Ya, pengobatan timur. Nah, pengobatan timur yang sudah ribuan tahun.
Nah, terus apa lagi yang bisa di sharing kepada kita untuk hari ini? Ya, jadi yang bisa sharing ya paling penting itu kita yang memang, oke semua penyakit itu kebanyakan memang diri kita sendiri sih Su yang bikin ya kebanyakan kalau saya lihat ya. Itu ya dari Dari pola pikiran, makan, ya pola pola makan, makan. pikiran, hidup yang nggak sesuai ya itu menyebabkan penyakit. Kalau memang penyakit-penyakit yang benar-benar dari luar Su ya kayak virus, bakteri, Ya, mungkin persentasenya kecil Su, ya paling kayak batuk, pilek, itu kan virus, mencret, ya. Tapi sekarang kan sama corona nih. kebanyakan sekarang Ya, orang-orang sakitnya kan ya kanker lah, ya apa autoimun, nah itu semua kan bukan dari luar, so itu semua tuh berasal dari ya diri kita sendiri, so dari pikiran. pikiran, pola makan dan pola hidup yang tidak benar. Kalau kita nih anak-anak zaman now rata-rata juga buat bapak-bapak ibu-ibu juga ya, apalagi karena ada gadget, karena ada canggihnya teknologi, itu tidur itu pada rata-rata malam-malam. Di atas jam 12 boleh dikatakan. Nah, terus kalau siklus tidurnya kita sudah terbentuk di atas jam 12, itu bagaimana secara medis Masalah Chinese ya? Chinese medicine. Iya, iya, Nah ini yang penting suhu. Jadi kita tuh yang tidur tuh yang penting tuh bukan berapa lama kita tidur suhu, berapa jam kita tidur, tapi jam iya. berapa kita mulai Kualit. tidur, kualitasnya Oh, oh, jam berapa. jam Nah, berapa kita mulai tidur? iya jadi Bukan berapa lamanya kita tidur. bukan. Oke. Jadi mau kita tidur mau Oh, 8 jam, mau 10 jam, tapi kita jam mulai tidurnya udah lewat jam tidurnya, itu sama aja kayak kita nggak tidur sama sekali sebenarnya subuh. oh begitu ya. Iya, Ya karena nggak. katanya jam berapa organ tubuh kita mengeluarkan apa, jam berapa mengeluarkan apa gitu, yang Ya, bekerja siapa gitu ya. Dia iya, kayak Su. ada perusahaan ya di pabrik ya. Itu nggak bisa diganti kita program ke mereka. Tubuh kita tolong dong sesuai nama jam tidur kita gitu. Nggak bisa ya. Ya, so, itu emang sudah alami ya tubuh kita seperti itu, so. Ya seperti Kopi. malam, siang, kan nggak bisa kita ubah-ubah. Iya, Ya nggak siang, bisa. malam, gitu, so. Pinter ya mereka ya. Nggak bisa kita manipulasi jam. Pinter banget, so. Jadi jam berapa yang bagus untuk mulai istirahat? 10. Nah, kalau berdasarkan jam kerja organ tubuh ya, secara Chinese medicine, yang paling bagus ya tidur tidur itu sebelum jam 11 malam, so. Sebelum jam 11 malam. Iya, Ya. sebab jam Jadi 11 mulai malam. dari kalau pas jam 11 sampai jam 12 organ apa biasanya yang terganggu? Nah, kenapa sebelum jam 11 malam? Karena jam 11 itu sudah mulai istilah itu organ empedu Detox. yang bekerja. Empedu. Ya, dan empedu Oke. itu apa detox ya, seperti liver, dia akan temennya liver. Nah, 11 sampai jam 1 itu Empedu. empedu, lalu jam 1 sampai jam 3 itu liver. Nah, jadi kita harus Oh, tidur jam 11 sampai jam 2 itu tuh harus benar-benar tidur pulas suhu. harus Jadi dalam deep sleeping ya, tidur pulas ya prosesnya, untuk proses, menjaga kesehatan. proses ininya jadi lebih bagus, proses pembersihan tubuhnya lah kita bilang seperti itu. Jadi kalau kayak saya nih jam 3 suka terbangun, jam 4 suka terbangun gitu. Nah, itu juga udah pasti terganggu ya. Iya, tergantung suhu tidur jam berapa. Nah, selalu di atas jam 1 biasanya. Hmm, Atau jam 12, iya. iya sebaiknya ya inilah diatur lagi pola tidurnya supaya ini lebih sehat suhu. Iya. Ini dia bertanya kalau pindah ke negara lain yang waktunya berbeda 12 jam seperti kita ke Amerika, gimana proses tubuh? Di sana kan terbalik jamnya. Nah, gimana dok? Nah, itu Iya. suhu. Dari Daniel. Terima kasih pertanyaannya. Nah, itu kenapa kalau kita pergi ke negara yang jauh ya, jamnya beda, istilah berbeda 24 jam Jet dengan lag. kita. Nah, kita ada namanya itu proses jet lag ya. Ya, jet lag. Itu adalah proses tubuh untuk Penyesuaian. beradaptasi, ya, penyesuaian dengan lingkungan yang baru. Nah, kan biasanya 3 hari, minggu ya proses. Nah, lama-lama dia akan menyesuaikan dengan waktu setempat tersebut. Gitu, jadi nggak akan kebalik. Jadi proses jet lag itu proses tubuh menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru. Kalau orang insomnia gitu juga kategori dia minum obat ya, dia bantu supaya bisa tidur. Itu juga tidak baik. Ya tidak baik, kalau ya ini ada secara konsep Chinese medicine ya semua obat-obatan kimia itu ya itu mengganggu fungsi tubuh sebenarnya. Jadi tubuh maunya begini,
tapi sama obat nggak boleh gitu kan. Oh Akhirnya ya, ya terganggu berantem. lama-lama, berantem. Oh, oke. Nah, ada pertanyaan tentang kembali ke dalam insight, inner meditation. Orang yang biasanya meditasi ya, itu ketika dia malam segar terus. Kalau misalnya dia meditasinya deep, masuk ke dalam, malam itu segar, terjaga gitu. Terjaga tuh susah untuk tidur. Tapi ketika dia meditasi, dia relax, dia santai. Nah, itu juga nggak ada masalah Yang nggak ada secara masalah Chinese tuh. traditional. Nah Dia justru, udah istirahat nah, sebetulnya. nah, ya justru secara Chinese Karena, medicine, kita sangat menganjurkan ya kita teman-teman semua di sini untuk latihan meditasi setiap hari suhu gitu hmm, karena setiap organ tubuh kita ini menguasai memiliki emosinya masing-masing suhu. Jadi kita marah, kita sedih, kita hmm. stres, itu sebenarnya semua organ tubuh kita merekam itu semua suhu. Oh, hebat juga mereka ya, punya Jadi rekaman masing-masing. iya, jadi saya pernah Jadi, ada, iya ya, kayak orang mah itu, sakit mah, ya. itu katanya karena somatis gitu ya, karena emosinya tidak terjaga labil. Ya tolong dijelasin, dok. Nah itu suhu. Banyak nih orang yang sakit mah ini paling banyak. Dan ada Nah, satu dokter juga yang bilang mah itu sumber daripada penyakit lain katanya. nah, nah ini emang ini penting juga suhu. Jadi saya juga baru tahu ya, saya baru menemukan bahwa emosi itu sangat berperan erat dengan kesehatan organ tubuh kita ya, dari setelah saya belajar TCM ini, Su. Jadi saya pernah Oh, periksa satu pasien ya, Su ya. Nah, saya periksa, saya merasakan ya, saya menemukan lah si pasien ini sangat marah sekaligus sedih, Su. Dan dia nggak marah cerita, dan Su. sedih. Dia nggak cerita. Ya, Saya periksa ya, itu dari pemeriksaan lidah sama pemeriksaan nadi. Saya tanya, ini ibu kenapa kok sangat marah sekali seperti sama siapa dan ada sedih juga nih. Nah baru dia ya, kaget ya, dia cerita si ibu ini keluhannya ini dia susah tidur, mens nggak ya, lancar, terus suka mencret, ya, ya ngomong-ngomong gitu kan. Dia udah ke dokter ya. mana-mana, ya obatnya kan ntar enak kan, ntar sakit lagi gitu kan. Nah lalu dia cerita ternyata dia ini dia Menyimpan. dia menemukan suaminya itu pernah selingkuh. Hmm, Nah, dia tuh menemukan itu guys. sangat marah, tapi dia marah dia nggak ngomong ke suaminya, dia marah disimpan aja, disimpan Ya, sampai terus suaminya 2 kali katanya dia apa memergoki suaminya selingkuh 2 kali seperti itu. Jadi ya. tapi dia nggak pernah cerita, maksudnya dia nggak pernah apa marahin suami atau gimana, Ngomong, semua ya, dia simpan dipendam aja. aja. Lama-lama ya si rasa marah dan ada sedihnya itu ya lama-lama mengganggu fungsi organ tubuh Penyakit. dia, penyakit seperti itu Jadi sih. luar biasa. Emosi, fisik, emosi batin. Jadi ketika batin emosi, fisik juga bisa menahan dan merekam emosi itu. Dan ketika batin ini tidak bisa tersalurkan keluar, fisiknya akan berubah dan akan menjadi sakit. Ya, begitu ya. Jadi memang dikatakan fisik itu bisa sehat kalau batin itu sehat. Jadi kalau Betul. goncangan terhadap batin, goncangan terhadap perasaan, goncangan terhadap kenyamanan maupun perasaan dan kesadaran ini tergoncang, berarti fisik kita juga sudah merasakan itu semua. Jadi makanya ada satu teknik meditasi mengasihi diri. Jadi kita mengatakan maaf kepada semua organ tubuh kita. Ternyata itu alasannya seperti itu. Dan yang paling penting adalah melumerkan dan membuang semua beban. Jadi beban-beban ini harus dipangsia, diletakkan, dan dimaafkan. Forgiveness meditation. Terus juga ada mengasihi organ-organ tubuh dengan memegang, misalnya dia mengatakan organ jantung, aku maafkanmu, maafkan aku mencintaimu, aku menyayangimu, dan semoga kamu bahagia. Itu teknik-teknik satu-satu terhadap organ tubuh, karena ternyata sel-sel tubuh kita juga bisa menerima impuls dan getaran daripada pemaafan maupun ucapan yang sayang, terima kasih, dan segala macam itu working katanya dalam penelitian di meditasi kesehatan. Jadi rupanya ini saat berkaitan banget dengan kepribadian, dengan psikologi kita, dan juga kesehatan kita. Luar biasa ya.
Jadi kayak saudara saya ya, ada satu, dia tidak pernah marah. Betul-betul baik banget di mata saya, adalah sosok yang paling sabar, sosok yang paling baik. Dan tiba-tiba kena stroke. Dan ketika kena stroke, dan kata sinseinya juga, dia berkata, sinseinya, ternyata bahwa saudara saya itu bukan betul-betul menerima dan bukan betul-betul bahagia, tetapi semua dipendam. Jadi emosinya itu dipendam, tidak kelihatan dan tidak keluar. Dan ketika dia merasakan kesedihan yang terlalu dalam, meledak. Sehingga tensinya tinggi dan pembuluh darahnya tidak kuat menerima gejolak batin. Itu. Ya seperti itu kali mungkin, Dok, ya perumpamaannya. Iya, Su. Memang sebenarnya ya, memang secara Chinese medicine sudah dijelaskan semua, Su, bahwa organ tubuh itu Iya, masing-masing memiliki menyimpan lah, menyimpan perasaan, emosi, sensor, perasaan emosi. Iya. itu. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa tebak, Su. Kayak ada satu pasien ya, dia cerita kalau dia baru ditinggal istrinya, ya meninggal istrinya. Nah, kita kira Ya, pasti sedih dong pasiennya kan. sedih. Nah, Ya, kita kira nih, oh sedih, kemungkinan paru-paru nih, ya atau jantung. Kalau secara Chinese medicine sedih itu bisa ke paru-paru, bisa ke jantung. Tapi setelah paru-paru dan diperiksa, jantung. ya, tapi setelah diperiksa ternyata dia nggak sedih, Su. Ternyata dia marah sekali, Suhu. Kematian Lucu. istrinya membuat dia marah. Nah, saya juga bingung kan. Saya tanya Hmm, Pak saya ini Bapak kok marah sekali nih? Kenapa Pak? Gitu kan. Dia sedihnya dikit hmm. aja gitu, marahnya lebih parah, Iya, ya. lebih. Lalu si bapaknya cerita, iya dok, saya marah kepada Tuhan, dia bilang. Oh, Jadi menyalahkan dia, Tuhan. Kenapa mengambil istrinya ya, lebih dahulu? Ya, ya dia merasa dia sudah berbuat baik selama ini, sama istrinya juga rukun-rukun, akur-akur, tapi kenapa diberikan cobaan yang diambil sedih? duluan. Nah, dia jadi Ya. sangat marah, marahnya ternyata kepada Tuhan seperti itu. Ya udah akhirnya kita terapi si rasa marahnya ini, rasa marah ini ya dia di organ liver dia Oh, bisa begitu ya. Setiap bisa indera kita, tubuh kita. Makanya dikatakan pancaskanda. Pancaskanda adalah nama dan batin ya, dan rupa-rupa adalah fisik. Dan nama itu kan dari Wedana, perasaan. Dia letaknya bukan di satu tempat, di semua tempat. Mungkin tadi dikatakan oleh dokter, ternyata di organ-organ itu juga ada tempat untuk merasakan dan menyimpan, atau sanya pencerapan itu kan penyimpan. Dan ada kesadarannya di situ. Berarti kesadaran itu adalah winyana. Jadi dalam setiap organ itu selain ada perasaan yang bekerja, disimpan pula di situ dari munculnya bentuk-bentuk pikiran, kemudian masuk ke dalam gudang kesadaran yang terletak di tiap organ kita. Kayaknya seperti itu ya. Jadi karena kesadaran tidak ada di otak, udah diteliti di berbagai, otak itu katanya gudang penyimpanan memori, tapi ternyata kesadaran itu bisa ada di mana-mana. Nah, jadi rupanya di organ kita semuanya memiliki kesadaran dan penyimpanan terhadap memori-memori apapun yang pernah terjadi, apapun yang pernah terguncang. Maka ketika kita sakit batin dan sakit mental, atau nama kita sakit, nama adalah mental, mentalnya sakit, maka fisik kita pasti sakit. Orang yang mentalnya ambruk, dia akan langsung cepat terguncang batin. Kejiwaan sangat penting ya momen-momen ini. Maka kesedihan yang berlalu, dan ketika Anda menyimpan itu semua, kemelekatan, kasus tadi suaminya selingkuh, dan tersimpan berat di dalam emosi jiwa maupun dalam organ tubuh, sehingga menyebabkan dia sakit dan tidak bisa tidur, dan gangguan yang mendalam. Jadi para suami, jagalah kesetiaan, jagalah istri Anda, sayangilah istri Anda. Karena kalau nanti begitu istri Anda jalan duluan, akhirnya kasusnya sama seperti suami yang tadi, yang belakangan, bahwa suaminya menyalahkan Tuhan. Kenapa begitu tidak adil membuat istrinya jalan duluan. Jadi semua ini adalah paticca samuppada, atau mata rantai yang saling berhubungan satu sama lainnya. Dengan munculnya ini, maka munculnya itu. Dengan lenyapnya ini, maka lenyapnya itu. Dengan terhentinya ini, maka terhentinya itu. Dan semua ini saling berkoneksi, ya, satu sama lainnya. Sehingga kalau kita mau menyetop rasa yang tidak nyaman dalam tubuh kita, berarti setiap vibrasi yang kita lakukan selalu ingat dengan kebaikan, selalu ingat dengan positif, selalu ingat dengan kebahagiaan yang kita tumbuhkan sendiri, sehingga mengurangi radius daripada kekesalan yang ada dalam diri kita, tubuh kita. Nah,
Mungkin di sini bisa dikatakan Chinese traditional medicine menyatukan antara Xinlixie apa ya, psikologi ya, nah dengan kesehatan ya. Nah, sehingga ketika ini sudah bergabung, ini menjadi satu kekuatan. Ya. Terus apa lagi dok yang bisa disampaikan kepada kita? Oh, cerita tumor. Ini kan di dalam Liang Huang Paocan. Liang Huang Paocan adalah kitab pertobatan Kaisar Liang Wuti. Pada saat itu Kaisar Liang Wuti meminta syair untuk dibikinkan pertobatan. Itu juga banyak mengatakan bahwa kita harus banyak bertobat untuk menembus segala kesalahan. Nah, dari Liang Huang Paocan muncullah ada Sepei Sami Sui Chan. Pertobatan juga, pertobatan cinta kasih, air cinta kasih. Nah, di dalam cerita air cinta kasih itu ada cerita tentang Utak Wose. Yaitu Utak Wose adalah penasihat raja yang bernama Biksu Utak. Dia setiap kelahiran, dia selalu banyak berbuat baik dan selalu menjadi biksu. Suatu hari, karena raja memberikan dia apresiasi yang sangat tinggi, diberikanlah dia kursi giok yang terbuat dari giok hijau yang sangat mahal. Dan rasa sombongnya muncul. Kesombongan, waduh, saya dipakai. Dan raja memberikan saya permata yang sangat tiada taranya. Sombong ini muncul. Ketika sombongan muncul, dia tidak sengaja ketika dia turun, kakinya mementok daripada bangku tersebut yang terbuat dari giok. Akhirnya kakinya luka. Dan ketika kakinya terluka, apa yang terjadi? Ini zaman dulu punya cerita ya. Tapi kalau saya hubungkan ke zaman sekarang, rasanya ini yang kita sebut sebagai tumor. Jadi zaman dulu itu kakinya terluka dan dia kakinya membengkak dan kemudian ada daging tumbuh di situ. Dan daging tumbuh itu ada matanya, ada mulutnya. Mungkin apakah benar itu dulu bisa ngomong atau bisa makan, saya nggak tahu. Tetapi kalau zaman sekarang sepertinya itu kayak tumor ganas gitu. Tiba-tiba muncul, Chang Liu ya namanya, Chang Liu itu muncul. Dan dia mengatakan, saya ini mau balas dendam. Saya ini mau membalas dari kesalahan masa lalunya. Tapi dia belum sebut kesalahannya apa. Nah, akhirnya Utak Wose yang sangat ketakutan karena dia lihat ada daging tumbuh yang bisa ngomong dan minta makan, dia mencari sahabatnya yang berada di gunung. Dan ketika dia sampai di pemandian, di sana sahabatnya berkata, apapun yang pernah kau lakukan di masa ini dan masa yang lalu, harus betul-betul ditobatkan, harus betul-betul dimaafkan, harus betul-betul dengan tulus kalian saling memaafkan. Dan ketika dia berendam di air itu, yang terjadi adalah tumor ini atau yang tadi makhluk itu ngomong dan berbicara, maafkan saya ingin balas dendam dalam kehidupan sekarang karena masa lalunya kamu telah membunuh saya. Nah, ini kasus hanya dalam kitab suci. Apakah ini betul-betul terjadi? Apakah itu lambang, simbol daripada yang terjadi saat ini? Jadi kalau kita tanya dalam kehidupan sekarang, seperti tadi kasusnya tumor, terus orang yang suka aborsi, dan ini kan ada yang dendam-dendam dalam tubuh kita, nanti ujungnya menjadi kista atau bisa menjadi miom, ya kan bentuknya sama tuh seperti itu. Nah, menurut dokter bagaimana? Karena ini hubungannya kembali dengan dendam, perasaan, dan ketidaktenangan, kesombongan, pauco namanya gitu. Iya. Iya. Nah, ini menarik ya, banyak ya kasus-kasus tumor atau kanker tuh ketahuan tuh mendadak, ketahuannya tuh nggak disengaja. Ya, ada kayak pasien dia ketahuan tumor tulang gara-gara dia habis sepedaan jatuh, kakinya sakit. Ya dikira kan kaki sakit gara-gara sepeda jatuh kan. Tapi ternyata sakitnya ini hilang-hilang, terus-terusan. Terus akhirnya dia ke dokter, dicek nggak taunya ada tumor tulang di kaki. Itu ada juga itu pasien. Kalau tumor tulang di kaki tumbuh daging atau apa namanya kalau tumor tulang? Ya ada tumbuh jaringan, tumbuh jaringan dia kayak, jaringan baru. Iya, di tulang itu dia nempel tuh, dia membesar gitu. Iya. Nah, ada juga pasien lain dia ada kista juga. Nah, itu juga ketahuannya mendadak. Dia lagi tiduran, tiba-tiba anaknya kayak keinjek ya perutnya gitu kan, nginjek perutnya, sakit kan, sakitnya nggak hilang-hilang. Terus dia merasa kayak ada benjolan tuh, dia pas sakit tuh dia pegang-pegang perutnya kok kayak ada benjolan. Nah pas cek ke dokter, ada kista udah gede, nggak taunya kan.
Jadi kadang-kadang lucu-lucu tuh, maksudnya tumor atau kanker tuh ketahuannya bisa Bisa. tiba-tiba ya. Ya. Nah, kalau secara Chinese medicine ya kita periksa seseorang atau pasien ini kita bukan kita makanya kita kenapa pentingnya eh, apa namanya ciri khas Chinese medicine itu kita periksa lidah, periksa nadi itu nggak mungkin bisa dibohongin suhu. Kita karena Hmm. lidah itu udah pasti itu lidah orang itu yang nggak bisa dimanipulasi. Nadi kita periksa ya tentu nggak bisa dia nggak bisa diubah-ubah nadi. Itu karena kalau Lidah kalau saya sekarang putih ya. gitu. Kalau periksa mungkin secara kedokteran ya, ya kan periksa darah atau periksa istilah general check up itu tidak meliputi semua ya, tidak Ya. meliputi semua. Tapi kalau kita periksa lidah, nadi itu udah kalau lidah itu tuh udah kayak peta tubuh kita tuh sebenarnya tuh di lidah itu udah ada paru-paru, Oh, jantung, gambarannya. limpa, liver, ginjal tuh di situ semua tuh. Tapi kalau mau lebih jelasnya ya Hmm. raba nadi. Gitu. Makanya kadang-kadang saya periksa ada satu pasien yang lucu tuh. Pasien ini dia cuma bilang apa saya sakit biasa dok pegel-pegel aja nih tangan kaki saya tanya bener nggak ada yang lain oh, ya udah saya periksa kan tuh ya lihat lidahnya Ya. periksa nadinya lalu saya kaget saya gitu periksa lidahnya kok ini parah banget. Saya tanya ini beneran bu cuma pegel-pegel aja. Lalu dia baru cerita mata dia udah sering keluar masuk rumah sakit jantungnya ada pembengkak Oh. ada ada batu di mana. Oke, dia udah bosan keluar masuk rumah sakit berobat ke sana ke sini. Jadi dia udah bosan cerita, so akhirnya dia cuma cerita ya begel aja, tapi ternyata ketika dicek parah sekali. Jadi kadang-kadang seperti itu. So, jadi kalau kita cuma dengar cerita pasien ya kadang-kadang itu nggak lengkap ya kadang-kadang pasien kan dia cuma cerita apa gitu ya. Tapi kalau periksa Hmm. bidan nadi itu ketahuan semua itu parah sekali saya sampai bilang seperti itu. So. Hmm. Lalu ya kembali ke Oke. masalah dendam itu ya, so ya marah itu ya. Nah, Iya, kadang-kadang kemarahan, dendam. pasien tuh dia suka nanya, oh nggak boleh disimpan, nggak boleh disimpan ya marahnya, berarti mesti dikeluarin dong marahnya. Saya Iya, bilang bisa marah-marah terus saya ya. seperti itu. Saya bilang kalau marah dikeluarin, ntar livernya makin panas, bisa bisa stroke. Kalau marah dipendem, energinya tuh jadi mandek di dalam, jadi tumor. Nah, jadi bukan dikeluarin, Nah, bukan juga dipendem, tapi saya bilang tuh diikhlaskan, direlakan oh, atau diikhlaskan, direlakan. Oh, oke, gitu. beda ya. Kalau dikeluarin kan marah-marahin orang, gitu, marahin Iya, tembok, marahin siapa ya. Kalau dipendam, makan ke dalam. Jadi diikhlaskan itu dilepas pangsia, relakan. Wah, kata kuncinya di situ. Ikhlas, tulusin, relakan. Oh. Jadi memendam kemarahan tidak bagus, mengeluarkan juga kasihan yang kena cipratan. Jadi direlakan. Rela itu kayak gimana ya maksudnya? Sesuatu yang dalam batin, terus kita lihat, rasakan, dan lepaskan begitu ya. Tanpa perlu marah-marah ya. iya suhu, itu penting banget suhu. Kalau kalau marah, liver kita panas. Tuh, hati-hati guys semuanya, teman-teman. Kalau marah, liver panas. Terus kalau panas dalam, sama masuk angin. Orang bilangnya masuk angin dan panas dalam. Nah, itu apa ya? Kan kalau orang panas dalam, bibir pecah-pecah, terus mau segala macam, terus pusingnya nggak hilang-hilang, badan agak demam. Nah, itu. Nah, itu menarik ya suhu. Jadi, pemeriksaan secara Chinese medicine dengan pemeriksaan secara medis itu emang kita memiliki kata atau kata yang berbeda suhu. Jadi dalam Hmm. Chinese medicine tuh kita nggak ada bilang ini orang sakit darah tinggi, atau ini karena kolesterol tinggi, atau ini karena diabetes. Di Chinese medicine kita nggak Oh pakai itu, ya? Su. Pakai itu. Jadi Oh, jadi pakai misalnya apa nih? orang darah tinggi, ya kita darah tinggi Ya. ini kenapa nih? Apa bisa karena livernya panas, atau karena justru pencernaannya dingin akhirnya lama-lama jadi panas, atau jantung yang panas? Ya kita cari organ apa nih yang bermasalah dari Oh, darah tingginya ini. Seperti itu suhu. Jadi jadi memang, kalau secara ya. herbal ya herbal makanya ada namanya tuh herbal pembuang angin, herbal pembersih panas. Seperti itu Hmm. kita makanya pemeriksaannya mesti mesti urut. Pemeriksaannya secara Chinese medicine misalnya liver panas.
Ya kita kasih herbal-herbal untuk ngademin liver gitu, membersihkan panas liver gitu. Jadi tidak ada tuh nama ini dalam kalau cara Chinese medicine suhu ya. Kita nggak ada belajar tuh herbal diabetes, herbal kolesterol, herbal darah tinggi itu nggak ada suhu. Karena itu Oh, berbeda seperti itu. oke. Menarik juga ya. Jadi kadang banyak orang yang nggak tahu ya. Jadi kayak harus edukasi kayak gini nih udah harus dibuka, udah open sehingga orang tidak takut lagi cari sinse atau merasa, ayo kayaknya harus ke dokter dulu gitu. Tapi menganggap Chinese ini jadi kayak yang tadi udah parah kemana-mana baru cari sinse gitu. Jadi kayak mindset ini harus diganti. Perawatan lah kita bilang lebih tepatnya. Sinse itu adalah merawat badan kita, merawat tubuh kita. Ya, ketika ada perawatan yang pas, perawatan yang benar, maka semua akan lebih mudah ya untuk diobati, betul? Karena yang diobati adalah langsung ke inti di organ tubuh kita. Jadi semua adalah efek daripada organ tubuh kita yang tidak bekerja dengan baik. Nah, tentang vibrasi kebaikan ini ya, Sinse tadi mungkin udah dikatakan hubungannya adalah bila orang yang senang bahagia menjalani kebaikan, tetap dia harus jaga makan, pola hidup, pola tidur. Jadi kebahagiaan itu juga bahagia yang betul-betul menjaga diri dan bahagia yang betul-betul dari suasana hati, cincing. Karena suasana hati menentukan semuanya ternyata kalau kita lihat di sini. Beban yang terlalu berat, emosi yang tidak terjaga, ya secara psikisnya itu bisa mempengaruhi fisik kita. Nah, kebaikan apa lagi yang bisa mau dokter sampaikan kepada kita semua? Ya, Ya, kita jadi sampai masih ada 15 menit lagi ya. siap, Biar siap, dokter siap, bisa siap. istirahat. Ya, jadi kalau istilahnya kalau secara TCM ya, so ya Chinese medicine, kita melihat seseorang ini udah sehat atau belum, ini ada empat hal yang mesti kita tanyakan. Ya, apakah dia sudah enak makan, apakah dia sudah enak tidur, apakah dia sudah enak buang air, dan apakah dia sudah enak perasaannya. Nah, empat hal ini yang mesti kita jaga, mesti kita lihat. Ya kan kita hidup tuh empat ini aja sebenarnya, so ya enak makan, enak tidur, Benar enak buang tidur. air, perasaan, Ya. ya kan? Itu apa kalau orang orang Hokkien bilangnya apa? Hokun, hocya. Enak makan, enak tidur, nah terus enak apa tadi? Buang Enak air, boker ya, gitu ya, buang air sama satu enak perasaannya ya. Oke, itu yang harus dijaga. Oh, iya jadi empat makanya, ini penting ya. Nah, iya, ini ada pertanyaan nih dok. Dokter hmm, mau tanya, lagi kecil kaki kanan saya bagian paha dioperasi karena tulangnya ada yang rusak karena bekas jatuh, kayak tadi ya, bekas jatuh. Sekarang saya umur 50, kadang kaki kanan saya sakit. Bagaimana cara pengobatannya? Oh, itu waktu kecil loh kasusnya ini. Bagian pernah paha dioperasi karena tulangnya ada yang rusak karena bekas jatuh. hmm. Bukannya tulang masih kecil itu dia akan tumbuh ya berganti ya. Katanya masih tulang muda. Bagaimana dok secara klinis tadi? Ini harus diperiksa dulu, ya kita mesti lihat nih riwayat-riwayatnya dia gimana, riwayat Hmm. penyakitnya gimana, lalu pernah berobat apa saja, ya baru kita bisa menentukan ya terapinya seperti apa nih yang bagus, seperti itu suhu. Hmm. Oh ya, mungkin nanti dokter dokter Caroline bisa langsung hubungi dokter Arya ya. Tadi kan udah ada alamatnya, langsung DM aja, bisa tanya alamatnya di mana dan janjian mau melihat. Karena memang yang berhubungan dengan tulang, otot lah, apa itu kan mengganggu sekali ya. Nah kayak saya ini kan katanya darah tinggi tapi di sininya agak kencang. Kalau kita rileks, emang bisa tidur nyaman, enak pagi-pagi udah nggak pernah sakit lagi. Tapi kalau kita intens, tegangan tinggi, nah itu langsung teng 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 gitu. Juga kegemukan juga sih memang ya karena makan itu adalah sesuatu yang nikmat. Ya, harus dijaga pola makan, pola tidur. Dokter, prakteknya di mana dokter? Oh, langsung ditanya. Ya, nggak sabar ini, Olin. Ya, di Ya ada mana di prakteknya? Jakarta, ada di Serpong. Nanti ini Ada aja. di Jakarta, ada di Serpong. Nanti bisa lihat langsung Makanya. Instagramnya dokter ya, Arya PN88 ya kalau nggak salah. Oke. Iya, iya. Nah,
Terus selama ini pasien itu yang udah berobat, kan orang takutnya gini loh, kalau ke Chinese traditional medicine itu uh, obatnya nggak berdatangnya nggak cuma sekali, jadi harus ada berkala terus-terusan. Jadi kadang-kadang yang bilang, oh kalau ke Shinsei itu pasti lama nih, lama terapinya gitu dan terus-terusan gitu. Kira-kira nih kalau dokter biaya ya untuk pengobatan itu seperti itu besar atau tidak untuk kita persiapkan estimasi itu untuk kalau berobat secara Chinese. Nah ini kadang-kadang ya, orang-orang yang ke Shinsei ya, atau ke Chinese medicine Ya. itu beratnya kadang-kadang di obat herbalnya suhu. Ya, obat-obatnya kadang-kadang kan obatnya ada yang bisa ratusan ribu, ya bisa sampai jutaan, ada ya. Makanya sekarang nih saya sudah jarang pakai herbal sebenarnya. Ya karena pertama biaya kan kadang mahal ya. Obat-obat masih herbal masih ada impor. Lo kadang-kadang kan juga ada yang susah ya godoknya, ya tiap hari mesti godok. Ya udah gitu harus rasanya apinya kecil, gasnya lama lagi, cepat habis, ya kan? Apalagi lagi krisis. Iya. Udah gitu rasanya pahit lagi gitu kan. Oh wah, benar-benar itu. Saya nggak kuat juga itu. Terus? Nah, makanya sekarang saya lebih memakai pengobatan dengan makanan suhu. Oh, dengan makanan. Dengan makanan sehari-hari. Jadi setelah saya pola makan. Setelah saya praktekkan selama ya kurang lebih 2-3 tahun ini, dengan perubahan pola makan ya, pola makan yang dianjurkan sesuai dengan organ yang dibutuhkan, itu hasilnya bagus-bagus suhu. Jadi kayak contoh tuh pasien stroke tadi tuh stroke yang tadi nggak bisa ngomong, bisa makan, sekarang udah bisa ngobrol, udah bisa makan sendiri. Itu saya cuma kasih saran makan ubi aja Ubi. Iya, ubi Cilembu tiap hari. Makan nasi, ubi. Iya, tiap hari ubi madu. Makan yang lain boleh, makan nasi, makan. Cuma obatnya adalah si ubi itu suhu. Itu mesti dimakan hari dengan dosis dan takaran tertentu. Kayak makan obat biasa tapi obatnya ini isi ubi. Luar biasa. Ini adalah satu revolusi ya di bidang pengobatan yang ternyata ada di alam. Karena memang dulu ya, kalau biksu-biksu itu kalau kita lihat sejarah Shaolin ya, Shaolin atau para biksu zaman dulu itu harus bisa Chinese traditional medicine. Semua para biksu itu kan mengembara, dan dalam pengembaraannya itu kan pasti ada pandemi-pandemi juga, terus juga ada cara-cara yang harus dikuasai, cencul lah, udah pasti ada di tasnya para biksu. Totok darah lah, terus juga ada juga yang dibilang dengan tadi obat-obatannya dari alam. Tanaman lah, umbi lah, apalah, semuanya ada semua di situ. Dia tidak pernah bawa yang mahal-mahal di tasnya. Betul. Semua menemukan dari alam dan akan kembali ke alam. Jadi memang ini mungkin ya bahwa katanya Tuhan menciptakan bumi, di atasnya ada tanaman dan tumbuh-tumbuhan, itu semuanya memang untuk digunakan untuk manusia. Tapi kita yang tidak mengenali fungsinya masing-masing dan gunanya sesuai tadi dosisnya. Jadi ini luar biasa, satu di tengah kesulitan orang, karena orang pasti mikirnya begini ya, dok ya, wah mahal kalau ke Chinese tradisional, karena obatnya itu harus dibelinya di apotek juga, bahan-bahannya dan segala macam, dan ini butuh waktu yang sangat lama. Tapi ternyata jawaban yang mengejutkan dari dokter, dari hal yang makanan, dari pola makan, dari makan ubi dengan ada dosis dan bisa sembuh. Wah, luar biasa. Jadi kita harus lebih kenal lagi dengan dokter kita yang satu ini ya. Ini ada satu cerita juga Iya, silakan. Ada pasien juga dia udah sembelit udah 7 tahun. Dia itu kalau BAB itu 2 minggu sekali baru BAB. Waduh, itu kita waktu Pak Baja sama Nera, orang nggak bisa BAB 3 hari aja udah menderita. 3 hari. Apalagi itu 2 minggu ya. Waduh, iya. Luar biasa. Jadi dia udah selama 7 tahun itu dia BAB tuh 2 minggu sekali, seminggu sekali. Nah dia udah berobat ke dokter ya, dikasih obat. Ini itu tetap aja kayak gitu nggak bisa lancar. Ya. Juga dia kalau BAB tuh ya, udah 2 minggu sekali, seminggu sekali, terus dia nongkrongnya lama bisa sejam di WC, dia bilang. Nggak keluar-keluar. Nah udah, terus kan. Ya setelah saya periksa, nah ini uniknya setelah saya periksa, kalau secara
keluhan, dia kan masalahnya kan di pencernaan dong, Su, ya di usus kan. Ya, Nah, betul. makanya kembali lagi tadi saya bilang Chinese medicine ini kita periksa beda, Su, kita pemeriksaannya. Jadi kita bukan hanya lihat ususnya, tapi kita periksa penyebabnya apa nih. Kita raba nadi, kita pamai. Ternyata penyebabnya kayak saya ketemukan tuh di jantung, Suhu. Oh. Pun dia jantung nggak ada masalah, secara kedokteran dia nggak ada masalah, jantungnya baik-baik aja. Tapi kalau secara Chinese medicine kita pamai, kita lihat lidah, jantungnya parah. Nah, lalu makanan yang bagus untuk jantung itu adalah makanan yang pahit-pahit, Suhu. Ini secara Chinese Pare medicine. lah ya. Pare Yang lah, pahit. daun singkong lah, daun Daun papaya. papaya. Iya, Iya. yang pahit-pahit semua. Nah, udah saya Itu resepkan mah aja. enak banget dilalap pakai Ya udah tauco. Gitu. saya resepkan, ya itu saya resepkan daun singkong sih waktu itu. Saya resepkan makan 3 kali Daun sehari. singkong. Ya, udah nggak sampai sebulan, udah BAB tiap hari dia tuh. Wah. Nah, Itu udah enak. harus pakai dosis ya, Dok. Pakai dosis. Nggak bisa Tadi kita asal pakai dosis. pakai dosis kan obat tuh, Suhu. Jadi obatnya, makanannya obat. Iya, obat ya. Saya pikir mah makanan terus di otak saya mah gitu ya. Aduh, daun singkong pakai apa tadi, pakai santan macam-macam. Dia sampai Iya. Yung dia kok bisa ya katanya. Gitu. Ya, itulah miracle of life ya. Jadi jangan patah semangat kalau kita ini sudah divonis ada penyakit atau ada sesuatu, ternyata obatnya tidak seperti yang kita bayangkan juga. Bisa aja obat itu sangat sederhana, Betul, tapi betul. harus pas dosisnya. Dan dengan panduan dari dokter yang pas. Kalau enggak, asal makan juga. Itu jadi hobi, pare dimakan 2 kilo sehari. Iya, ada cerita lagi dok yang bisa menginspirasi. Kayaknya membuka wawasan kita nih pelan-pelan ya tentang Chinese medicine ini. Ya contoh, masih ada waktu. Ya paling si pasien si tumor ini yang tumornya dia angkanya turun ya, angka tumor marknya turun. Itu sama saya sama sekali enggak resepin herbal apa-apa Saya benar-benar saya cuma saranin dia makan bayam tiap hari dengan dosis tertentu, tapi mesti tiap hari. Ya coba nggak boleh bolong sedikit sehari pun. Karena ini obat saya bilang. Ya kan kayak kita minum obat kan nggak boleh bolong kan gitu bolong sehari bisa kacau. Nah untungnya si pasien ini dia rajin. Nah itu si angka tumornya itu perlahan-lahan mulai turun banyak lagi. Sampai dokternya bingung, kok bisa turun banyak ya katanya gitu. Saya selama ini dia udah 9 tahun tuh angka tumornya itu tuh tinggi terus malah tiap tahun makin naik deh. Seperti itu. Yang tadi juga cuci darah ya, cuci darah juga bisa turun drastis dan dia bisa naik motor lagi, luar biasa. Itu suatu harapan baru ya. Tapi itu yang udah parah belum? Yang ginjalnya sudah parah sekali. Yang gagal ginjal itu yang udah 7 tahun itu udah parah dia udah nggak bisa, parah sekali, masih bisa ada harapan. Oke. Udah nggak bisa bawa air kecil. Iya. Berarti tenang, masih ada malaikat tanpa sayap yang hidup. Iya, dewa pengobatan yang lahir kembali bernama Arya. Sesuai namanya, Arya itu adalah yang suci ya. Suci dalam pengobatan. Kalau saya suci dalam debu, masih banyak debunya. Ya, kita harus saling bekerja sama untuk yang satu membina batin, yang satu mengobati sakit batin dan sakit fisik. Iya. Jadi inilah, ada yang mau bertanya lagi nih. Dari Joliana, media lengan sakit sudah berbulan-bulan, katanya frozen shoulder. Frozen shoulder itu kebanyakan di kulkas, dok. Gimana dok? Iya nih, frozen shoulder nih lagi cukup banyak nih kasusnya nih. Oh banyak ternyata. Jangan-jangan karena kena AC terus kita ruangan AC kerja ya. Nah ini kalau saya lihat nih kebanyakan ini suhu handphone. Bukan handphone. Kembali lagi kembali lagi ke pola makan dan pola hidup yang kurang sehat lama-lama otot-ototnya jadi kaku, nah jadi bikin dia ini istilahnya tadi nge-freeze yang kaku gitu, jadi nggak bisa digerakin otot-ototnya. Nah otot-otot itu tugasnya mengurusin otot-otot itu adalah organ-organ kayak limpa sama liver kita ini dalam konsep Chinese medicine. Limpa dan liver.
Iya, jadi limpa itu yang mengurusin otot-otot, lalu liver itu dia yang ngurusin tendon-tendonnya atau urat-uratnya. Nah, jadi Baru tahu juga ilmunya. Wah, ini ilmu, ternyata nggak main-main ya. iya. Jadi kalau ada orang-orang yang keluhannya ada, yaitu apa banyak keluhan di otot, di urat, dia suka kram. Nah itu biasanya kita terapi itunya organ-organ yang limpa dan liver itu. Tapi ya nggak semuanya ya, harus harus kita periksa dulu, benar Ya, nggak limpa dan liver. ya. Dan Nah, paling lihat nih suhu ya, zaman sekarang orang-orang kan banyak ngopi suhu ya. Di mana-mana hmm, ngopi, ya tiap hari minum kopi. Ini apa kalau secara Chinese medicine ya, sebenarnya kopi itu sebenarnya hmm. kurang bagus tuh, apalagi kalau dikonsumsi tiap hari. Oh, Karena si kopi itu ya ini memiliki sifat dapat memanaskan liver kalau kita bilang. oh, kopi Bikin liver malah parah. memanaskan liver ya. Iya, bikin Terus liver sekarang udah jadi gaya hidup. Kayak nah di itu. Cungko kan dulu teh, teh Hmm. terus kan. Sekarang Cungko masuklah. Oh itulah ya. You know merek yang itu Singpake. Jadi ketika masuk itu jadi gaya hidup anak-anak milenial berubah dari ngeteh sekarang jadi ngopi. Oh ternyata juga begitu membuat organ liver kita jadi panas. Oh, baru tahu. Iya, organ Tapi liver kita kalau panas. kopinya dingin Nah, pun panas dia. ya bukan Minum masalah es kopi. bukan masalah bukan masalah Ya, ya, temperatur ya. itu, tapi sifatnya dia, sifat si kopinya itu. Sifat, sifat. Jadi kalau dalam Iya. teknis medis itu ya kita ngelihat makanan ya, daging lah, sayur-sayuran lah, bayam, ubi, dan lain-lain itu kita bukan melihat kandungan kayak kalsiumnya atau karbohidratnya atau proteinnya, bukan itu su. Kita melihat makan-makan itu dari si karakter energinya, apakah dia bersifat panas, dingin, hangat atau Oh. sejuk seperti itu. Jadi kita mesti makannya seimbang, makanan yang hangat, sejuk, gitu. Jangan terlalu banyak makan yang panas atau dingin seperti itu. Hmm. Kalau makanan yang dihangatin terus, Itu nggak masalah sih. Yang penting makanannya itu jenis makanannya yang jenis paling makanannya. kita kita ini kita Kemarin tuh perhatikan. ada yang sakit liver, ada yang sakit mah nih, mah akut katanya. Udah kemana-mana juga. Dia katanya, kan kol itu kan sifatnya dingin ya, kol ya. Tapi kol ini katanya setengah dipotong, terus di jus, di blender, airnya doang. Ternyata dia sembuh dengan teknik itu. Tapi ada beberapa juga ketika disarankan diminum, beda-beda tiap orang. Yang ini sembuh, yang itu malah enggak gitu. Kalau menurut dokter bagaimana? Kol, Ya itu kolek, su. kolek. Nah, ya itu su. Jadi dalam Chinese medicine tuh kita ada namanya tuh prinsip penyakit sama, terapi beda. Penyakit beda, Oh, oke. terapi sama. Gitu ya. Penyakit beda, terapi sama. Penyakit sama, terapi beda. Oh, Iya, jadi walaupun sama-sama misal sama-sama mah, tapi kalau kita temuin penyebabnya beda, ya misalnya mah yang satu mahnya dari jantung atau lagi mah dari liver, ya terapinya beda hmm, walaupun sama-sama dia mah gitu. Tapi kalau misalnya penyakitnya beda tapi sumbernya sama, misalnya satu hmm, mah, satu lagi sakit kepala, tapi sumbernya sama dari liver, terapinya sama, hmm. terapinya dari livernya seperti itu. Wah, ini emang kebudayaan orang Tungfang, orang Timur ini luar biasa ya. Bisa sampai meneliti begitu ya. Karena kan nggak semua Chinese, nggak semua orang Chinese percaya Chinese medicine juga. Karena kita tidak tahu benang merahnya. Kenapa kebijaksanaan Timur itu berbeda dengan kebijaksanaan Barat yang kesannya ekspres tapi malah menambah masalah baru dalam waktu yang jangka panjang. Kalau Chinese kesannya agak lambat, tetapi dia betul-betul memperbarui ya, memperbaiki susunan organ dan organ-organ kita. Ya, tapi tadi yang menarik adalah pada percakapan hari ini jangan tidur malam-malam di atas jam 11 malam. Itu udah paling mentok ya, jam 12 boleh lah ya, paling mentok ya. Dan Boleh itu lah. kondisinya pun harus tidur nyenyak, senyenyak-nyenyaknya. Karena sejak jam itu, setiap jamnya atau setiap 2 jam atau 3 jam, tubuh kita akan menyesuaikan dan bekerja secara alami dan secara alami. Nah ini Pak Budi juga muncul nih, Budi montir tubuh. Iya, kalau dokter secara pengobatan Chinese tradisi, kalau Pak Budi dia
ketok-ketok tubuh lah. Pokoknya ini urusannya sama montirnya tubuh ya. Nah, nanti kita akan undang beliau tanggal 3. Tanggal 3. Besok kan tanggal 1. Oh, tanggal 2 ya, tanggal 2. Betul, tanggal 2 bersama Pak Budi montir tubuh ya. Jadi kita mulai belajar nih menata hidup, selain menata hati, menata jiwa, dan kalau malam Anda bisa menata bisnis. Ya baik Pak Budi. Ya kita katakan sekarang kehidupan ini kan makin banyak yang depresi, makin banyak yang stres. Tugas saya adalah supaya menahan orang supaya jangan bunuh diri, supaya bisa tetap bahagia. Maka kenapa saya mengambil ikon Doraemon? Karena Doraemon inilah yang bisa diterima semua kalangan. Bahwa Doraemon itu polos, walaupun dari kantongnya dia bisa mengeluarkan banyak hal, tetapi tidak bisa mengubah masa lalu. Ingat, Doraemon tidak pernah bisa mengubah masa lalu, tapi Doraemon mengajak kita ke masa lalu untuk belajar. Kenapa kita masa sekarang begini? Karena masa lalunya begitu. Nah, itulah. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar dari masa lalu. Dan Doraemon tidak pernah mengajak kita ke masa depan dan mengubah sejarah kita di masa depan. Tapi Doraemon mengatakan, itu loh masa depan kamu nanti seperti itu. Kalau kamu begini sekarang. Jadi kalau mau tidak begitu, ya ubahlah kebiasaan kita buruk saat ini. Jadi inti dari Doraemon adalah do at the right thing and the right time. Lakukanlah at this present moment. Mengajarkan kita untuk hargai waktu saat ini, hargai waktu kita sekarang, dan jangan pernah mikirin dan terbayang-bayang atau beban di masa lalu, karena masa lalu sudah berlalu, tapi kita bisa belajar dari masa lalu, dan juga jangan terlalu berhayal tentang masa depan, karena masa depan kita tentukan dari saat ini. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita tahu sekarang, dan seperti apa tadi yang dokter katakan, ternyata bahwa semua ini adalah hal-hal yang simpel yang ada di dunia ini. Kitalah yang bikin ribet dan bikin rumit segala sesuatu. Termasuk makanan yang sederhana, makanan yang ada di depan mata kita. Sekarang mungkin kita tidak mau sentuh. Siapa nyangka tadi minum makan ubi cilembu tiap hari aja bisa mengobati sakitnya. Nah, ternyata sesuai dosis juga ya, jangan makan sembarang juga, sesuai dosis. Semua ini ada caranya dan menata kehidupan kita lebih baik ke depan. Nah, tentang badan jasmani dan batin spiritual nanti kita akan bahas dengan Pak Budi tanggal 3. Tanggal 2 ya, tanggal 2. Dan untuk Dr. Arya, terima kasih atas waktunya. Kita akan undang lagi nanti dalam session-session pembahasan yang lebih seru lagi ya. Mungkin tentang unsur. Unsur ya, nanti kita bahas tentang unsur. Ya, kita akan kasih kesempatan juga, karena udah banyak juga nih. Tuh saya mau berbagi ilmu. Nah, katanya kalau orang ikut seminar-seminar itu kan harus bayar berapa-berapa. Ternyata ada yang kalau kita bisa memberi lebih banyak lagi dan memberi manfaat, dan orang juga akan bisa terbantu. Dan itu adalah karma baik. Karena yang kita butuhkan momen-momen ini, di momen corona ini adalah kebaikan. Yang kita butuhkan adalah jasa baik. Kita teruslah memancarkan kebaikan kepada siapapun, dan rezeki itu akan datang kembali dengan cara yang berbeda. Terima kasih Dr. Arya, atas Sinti Arya yang sudah meluangkan waktunya. Dan beliau untuk informasi, dia selalu awet muda karena punya istri yang luar biasa juga ceria, luar biasa baik, dan sekarang baru punya baby lucu banget, gemes banget ya. Nah, semoga harinya semakin bermanfaat bagi orang banyak dan bisa semakin membina keluarga yang harmonis sampai kakek nenek. Terima kasih semuanya. Ya, Namo Buddhaya dan Amitofo. Ya, buat semua yang udah join di sini, terima kasih atas kehadiran. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih pada Dr. Arya. Ya, tidak sombong dan juga bisa memberi, dan dengan ilmunya yang sekarang didapati, bahkan Chinese Traditional Medicine bukan merupakan satu hal yang ditakuti, tetapi merupakan satu hal perubahan-perubahan yang sebetulnya obatnya itu ada dan murah, dan pola makan. Jadi hanya dengan mengganti pola makan kita dan membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Karena ternyata organ-organ tubuh kita itu sangat perlu disayangi. Maka ada terapi-terapi yang mulai menyayangi organ tubuh, dan kita akan bahas dengan Pak Budi montir tubuh nanti 2 hari lagi dari sekarang. Itu dengan cara menyayangi organ-organ tubuh kita, memberikan vibrasi yang positif, dan memberikan optimis kepada mereka. Karena kita selalu merasa kita yang lelah, tapi kita tidak pernah mempedulikan
dalam onderdil kita ini ya, organ-organ tubuh kita ini ya, bekerjanya itu lebih dahsyat, lebih capek dan lebih lelah daripada otakmu, daripada pikiran kita, daripada semuanya. Organ-organ tubuh ini nggak pernah ngeluh, makanya dia terus bekerja untuk kita secara silent, diam-diam saja. Dan itu membuat kita masih bisa hidup. Kalau mereka sudah sampai sakit, sudah sampai ngambek nih, nggak mau bekerja lagi, organ-organ kita tubuh ini udah terlalu capek dan kemudian, saya give up lah. Wah, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah diri kita sakit. Nah, Pak Budi mengatakan energi tidak pernah mengalami kelelahan. Betul, Pak Budi. Makanya kita mempunyai tubuh dan energi. Energi itu tidak pernah lelah. Dan energi inilah yang kita butuhkan untuk mencas. Energi juga didapatkan dari alam sekitar. Gratis, tidak pakai bayar. Tetapi dengan orang yang cocok, dengan sahabat yang mendukung, dengan guru yang membimbing kita, energi ini bisa tersalurkan dengan baik dan energi ini akan menjadi satu kekuatan. Maka kita akan bahas lebih dalam lagi 2 hari dari sekarang. Nah, untuk besok kita akan membahas tentang psikologi kejiwaan ya, dibawakan oleh psikolog ya namanya Yovita Karlina ya, PSI dan Master Psikolog. Nah, oke. Kalau Pak Budi nanti 2 hari lagi membawa yang membuat lelah adalah pikiran dan sistem tubuh kita tidak sinkron. Waduh, ini lebih dalam lagi nih. Besok psikolog, lusa tentang pikiran dan sistem tubuh. Ya, kita tunggu aja kehadiran mereka-mereka semua dalam acara kebaikan, vibrasi kebaikan 1101. Semoga kita bertambah lebih bijaksana, bertambah lebih sehat, dan bisa memanfaatkan kehidupan ini yang mau dikatakan singkat, mau dikatakan panjang, mau dikatakan apapun Anda berpikir tentang kehidupan, tapi kita jadikan kehidupan ini menjadi kehidupan yang indah. Terima kasih dan salam untuk kebahagiaan. Semoga semuanya selalu berbahagia. Semoga semuanya bebas dari penderitaan. Yang sakit segera sembuh. Yang menderita semoga semuanya bisa menemukan keceriaan dan kebahagiaan. Tadiyata Om Gate Gate, para Gate, para Sam Gate, Bodhisoha. Salam Indonesia Maju, Merdeka. Bisa Andi Caro, Anda bisa lihat uh, ke Instagram saya, di situ ada IGTV saya. Ya, bisa dilihat. Terima kasih Andi. Andi Caro juga nanti akan kita undang karena beliau adalah penyanyi dan juga guru musik ya nanti setelah session kesehatan. Terima kasih. Bye bye.